demikian dari kami mewakili dari manajemen SPB Industri. Terima kasih atas waktunya. Selamat mengikuti pelatihan. Saya tutup dengan billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran saya terima kasih. Kita kembalikan lagi ke panitia Pak. Lebih baik teman-teman paham daripada menghafal gitu. Kalau kita benar-benar nanti terjun di lapangan kan kita nggak mungkin ngomong bicara definitif, bicara eksklusif seperti itu. Tapi bagaimana kita melihat dan membaca catatan itu. Gitu. Pelajaran saya ajarkan juga. Terus terkait dengan ini mungkin ini soalnya apa ya? Soal ujian di sini. Kalau ini biasanya saya ngelihat nilai soal terkait nilai pabean dan klasifikasi ini kalau ada yang mau ikut sertifikasi ahli kepabeanan memang terkait dengan soal iya BPJK Pak. Jadi terkait siap. Oke. Jenis tarif dia masuk ini mungkin untuk penghitungan nanti dia masuk dan PDRI-nya itu ada dua, yaitu biaya masuk ad valorem dan spesifik. Kalau ad valorem itu biasanya kalau di BTKI-nya itu tarifnya itu menggunakan persentase. Jadi kalau persentase maka dia dasarnya itu menggunakan nilai pabean atau harga barang gitu. Namun kalau kita di BTKI itu tarif biaya masuknya spesifik, itu spesifik berdasarkan satuan. Biasanya kalau beras itu Rp450 per kilo. Jadi tergantung berapa kilo yang dia impor. Gitu. Jadi dia tidak terpengaruh dengan harganya kalau kita menghitung biaya masuknya. Gitu. Kalau dia yang mendapatkan tarif biaya masuk spesifik itu cuma ada 4, beras, gula, terus MMA, satunya lagi film. Itu selain itu semuanya semua. Kalau itu film besi scrap apa itu? Karena ini kilo juga. Kalau besi scrap masih ad valorem Mbak. Gitu. Biasanya dia kan kalau besi scrap itu kan official assessment biasanya ya. Ditetapkan sama biasa memang minta laporan surveyor dia berapa kilo beratnya gitu. Tapi terkait dengan harganya biasanya pernyataan dari mereka tapi kita cek Pak, karena kadang memang kalau terkait dengan scrap itu kan harusnya sampah nih. Iya. Gitu. Sampah itu harusnya kan tidak ada nilainya. Tapi di Indonesia semua barang itu bernilai. Gitu. Jadi karena bernilai kita harus nilai lagi nih Pak. Biaya cukai itu. Biasanya memang official assessment gitu. Dan official assessment biasa nilainya itu menggunakan memang tarif biaya masuknya masih ad valorem Mbak. Tapi nilai pabeannya biasanya kita tetapkan berapa rupiah per kilo. Gitu. Jadi yang diimpor itu berapa kilo. Gitu. Itu nilai harganya ya. Jadi harganya itu tidak bisa menggunakan nilai transaksinya Pak. Gitu. Jadi 2 digit awal ini menunjukkan terkait dia masuk di bab berapa. Kalau 9901 dia masih masuk di bab 99. Gitu. Terus kalau 4 digit ini namanya pos. Gitu. Jadi dia masuk di pos 9901, tapi ada 9902. Jadi sebenarnya kan sistemnya di BDKI itu kan spesifikan menjadi yang namanya pos. Gitu. Pos nanti akan dipecah dengan subpos 6 digit. Jadi 6 digit. Termasuk kontrol berapa banyak barang yang sudah dijalankan. Nah, oke, kita lanjut lagi. Silakan kalau mau ditulis dulu kan. Nah, di level ini ya, yang perlu Bapak ketahui, fokusnya itu ada tuh, melakukan pendampingan ya dan pengawasan hasil pekerjaan administrasi barang dan dokumen, ya, pemeriksaan barang dan dokumen. Terus mitigasi pekerjaan administrasi dan dokumen barang, dan apa yang bakal terjadi apabila
pelaksanaan ini tidak dijalankan pada saat penentuan. Anu ya, itu prinsip supervisi. Ada 3 ya, terkait dengan dokumen, barang, terus administrasi dijalankan. Ketiga, kalau tidak jalan ini, apa akibatnya? Pertanyaan, karena jalan semua nih. Kalau ini nggak jalan semua, dilaksanakan oleh pemilik barang, apa yang terjadi? Sanksi tidak bisa dilaksanakan inspeksi verifikasi fisiknya, Pak. Ini udah bisa dihapus? Tadi sebelah ya, sebelah aja lah ya. Apa tadi? Tidak bisa dilaksanakan Jika verifikasi fisik. gagal tertib proses ya. Satu apa tadi? Tidak bisa dilaksanakan verifikasi fisik. Tidak bisa dilaksanakan verifikasi Fisik. fisik dalam kurung PTI gitu ya. Iya. Terus apa lagi? Jika tidak dijalankan ini, apa yang bakal terjadi oleh pemilik barang? Barang tidak bisa diimpor. Bakal. Kalau dia udah jalan gimana? Kan? Ini udah jalan dia. Ini kan banyak kasus ini. Baru datang ke Bapak. Barang udah di jalan, Pak. Nah, Oh. Ekspor Pak. Hah? Iya, Ekspor. ekspor. Re-ekspor. Terus apa lagi? Itu dikenakan denda, sanksi denda ya, sanksi. Sanksi denda. Terus apa lagi? Sidang dulu. Ya itu udah pasti sidang. Apa yang terjadi? Karena apa? Diterima apa? Nanti bapak-bapak berpikir cara yang bakal bapak sampaikan kepada importir. Jika dia tidak mengikuti proses ini, maka yang mungkin terjadi, yang akan terjadi yang dihadapi ya, itu harus disampaikan. Jangan sudah terjadi baru sampaikan. Itulah bapak bodoh ya. Ya. Jadi ini paling banyak ini kasusnya ya. Paling banyak semua perusahaan importir yang dapat PI nggak menjalankan ini. Akibatnya ini terjadi kan? Nah apa lagi? Ini masih yang ini masih yang lebih kena ke dia. Kalau ini kan kaitannya dirampas oleh negara. Izinnya dicabut. Hah? Izinnya dicabut. Oke, ini dicabut. Terus apa lagi? Pidana ya Pak. Oke, lihat kalau ada unsur pidana ya. Jika ada unsur pidana. Terus apa lagi? Kalau ini udah pasti takut ya kan. Kalau ini agak menyeramkan ya kan. Ini karena ini gitu kan. Apalagi yang langsung menyentuh kepada pemilik usaha. Blacklist, Pak. Sama dengan ini ya. Artinya dari sejak awal dia udah tahu jangan lagi bermasalah. Tidak bisa melakukan importasi kembali, Pak. Itu otomatis. Ini artinya begini prosesnya. Dia sudah menjalankan kegiatan negosiasi, bahkan sudah pengakuan pengiriman barang, tapi baru tahu dapat PI. Artinya antara dia negosiasi dengan PI lebih kencang negosiasi proses barang kan dari PI. PI baru dapat bulan depan, barang udah di jalan. Ada kan? Nah, sekarang apa yang Bapak sampaikan yang bakal terjadi di hadapan? Ini caranya importirnya jago-jago nih, lakukan impor banyak duit, tapi tenaga kompetennya nggak ada, ya kan? Jadi Bapak ini mewakili kita, memastikan kalau Bapak nggak ada ini, yang Bapak hadapi adalah begini, akhirnya kapok deh. Kalau itu udah akibat terjadi kan? Jadi misalnya gini dia udah hitung-hitung di bisnis ya, itu Amannya antara bank yang satu dengan bank yang lain, dia harus ada angka TESCI. Angka yang hanya bisa dicek oleh kedua bank tadi untuk mencocokkan angkanya itu cocok. Kalau cocok,
itu baru dinyatakan asli. Ya. Kemudian ada perkembangan yang terakhir saat sekarang ini yang sering kita gunakan, yaitu adalah Swift. Ya. Nah, Swift itu juga jauh lebih cepat dibandingkan Telex dan jauh lebih aman. Swift itu juga ada organisasi internasional yang punya, dan bank-bank dia menggunakan Swift ini. Ini ketika dimasukkan data LC-nya, kemudian diotorisasi, secara otomatis langsung diterima oleh bank. Ya. Sehingga pembuatan LC itu menggunakan Telex. Nah, tentunya yang terpenting adalah nanti itu bisa diautentikasi. Nah, kalau yang dalam bentuk surat tadi, autentikasinya kan berarti kan tanda tangannya. Itu tanda tangannya harus sama. Oleh karena ini antara bank nanti akan kirim contoh tanda tangan, ya, untuk mencocokkan. Nah, tadi ada perkembangan Telex, mesin Telex atau kawat tadi. Nah, itu menjadi lebih cepat. Kalau surat itu dikirimnya menggunakan kurir, makan waktu yang cukup lama. Kalau zaman dulu pasti lama, karena ya mungkin belum ada pesawat, belum apa dan sebagainya kan. Dikirim masih menggunakan kapal laut, jadi bisa berbulan-bulan. Nah, adanya Tonton terus channel Patindo. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.